Baik, saudara-saudara sekalian, berikut akan dijelaskan bagian dari fisika mekanika, yaitu untuk pokok bahasan dinamika. Apa itu dinamika? Dinamika adalah bagian dari fisika mekanika yang membahas gerak benda dan membahas penyebab dari gerak. Pada bagian dinamika ini akan dibahas beberapa sub pokok bahasan. Yang pertama adalah tentang hukum-hukum Newton. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum-hukum Newton itu ada 3. Hukum Newton yang pertama adalah kelembaman atau inersia. Apa itu kelembaman atau inersia? Yaitu sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaan geraknya, baik diam ataupun bergerak. Contoh, saat kita berada di dalam mobil, tiba-tiba mobil itu direm, maka kita akan merasakan adanya gaya, sehingga kita akan terdorong ke depan. Atau kalau mobil tiba-tiba digas atau dipercepat, maka kita akan terdorong ke arah belakang. Hukum Newton yang kedua tentang percepatan. Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Dituliskan bahwa A percepatan itu sama dengan resultan gaya atau dituliskan sigma F dibagi dengan M, yaitu massa dari benda dalam satuan kilogram. Sedangkan A ini adalah percepatan yang dialami oleh benda dalam satuan meter per second kuadrat. Sedangkan sigma F tadi itu adalah resultan gaya, yaitu jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda tadi. Hukum Newton yang ketiga itu tentang aksi reaksi. Jika benda pertama mengerjakan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua pun akan mengerjakan gaya terhadap benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, hal ini dikenal dengan sebutan gaya aksi sama dengan gaya reaksi, tapi arahnya berlawanan. Kalau kita lihat dari arah vektornya, maka gaya reaksi itu nanti sama dengan minus gaya aksi. Contoh, misalnya seorang naik sampan, kemudian memberikan gaya pada air, yaitu dengan mendayung ke arah belakang, maka sampan akan bergerak ke depan. Jadi gaya aksinya adalah gaya sampan yang diayunkan ke belakang, maka gaya reaksinya adalah sampan itu akan bergerak ke depan. Contoh lain, saat kita berjalan, kaki kita memberikan gaya pada lantai ke arah belakang, maka lantai akan memberikan gaya reaksinya ke tubuh kita sehingga kita akan bergerak ke arah depan. Contoh berikut, sebuah buku diletakkan di atas meja ini. Itu artinya memberikan gaya aksi, yaitu berupa gaya berat, W, maka meja ini itu akan memberikan gaya reaksi pada balok atau pada buku tadi yang besarnya sama dengan gaya berat. Nah, gaya ini dinamakan gaya normal. Nah, dari penjelasan sebelumnya tadi, secara ringkas dapat kita ulang kembali. Ini untuk hukum Newton yang pertama tentang kelembaman. Ini sebuah contoh, misalnya bis yang mula-mula diem, orang-orang atau penumpangnya pada berdiri, duduk, ada di dalam bis, tiba-tiba sopir mempercepat secara tiba-tiba. Maka semua penumpang ini akan terdorong ke arah belakang. Jadi kalau misalnya tidak pegangan, maka dia akan jatuh ke arah belakang. Nah, sebaliknya, kalau misalnya mobil lewat jalan tol dengan kecepatan cukup tinggi, kemudian sopir tiba-tiba ngerem mendadak, maka akan ada gaya dorong ke arah depan. Nah, sehingga kalau misalnya nggak pakai seatbelt, maka ini bisa terlempar. Nah, oleh karena itu perlu seatbelt untuk pengaman supaya bisa menahan gaya dorong tadi. Kemudian yang kedua, tadi dijelaskan bahwa persamaan resultan gaya itu sama dengan massa kali percepatan. Jadi kalau misalnya ada gerobak yang didorong, itu sama dengan diberikan gaya, atau gerobak yang ditarik, itu sama dengan ditarik dengan gaya, maka percepatan dari gerobak ketika dia bergerak, itu berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, dan berbanding terbalik dengan massa.
Ini contoh lain, kalau misalnya balok didorong, maka balok akan bergerak karena memiliki percepatan yang sebanding dengan gaya yang diberikan. Demikian juga ini ada kereta bakso gitu ya. Nah, maka ketika dia mendorong, maka akan muncul percepatan yang sebanding dengan gaya yang diberikan. Yang ketiga, tadi tentang aksi reaksi. Kalau kita lihat di persamaan matematiknya, gaya aksi dengan reaksi itu gaya aksi sama dengan minus gaya reaksi, atau sebaliknya gaya reaksi sama dengan minus gaya aksi. Artinya arahnya berlawanan. Ini contoh kalau misalnya orang lagi main ice skating, kemudian saling mendorong, maka memberikan aksi orang pertama ke orang yang kedua, maka akan muncul reaksi yang arahnya kebalikan dengan arah gaya dorong yang diberikan. Maka dia akan terpisah ke arah belakang atau saling menjauh. Misalnya kita naik kereta, kemudian kereta ini kita ambil tali yang diikat pada dinding atau pintu, kemudian kita memberikan aksi berupa gaya tarik pada tali, maka reaksinya adalah kereta ini akan maju ke depan mendekati dinding. Demikian juga kalau olahraga roda seperti ini, ketika kita ayunkan kaki ke belakang sebagai gaya aksi, maka reaksinya kereta yang kita naiki ini akan bergerak ke depan. Itu namanya gaya aksi reaksi. Itulah 3 hukum Newton. Sekali lagi, yang pertama adalah tentang kelembaban, yang kedua adalah tentang percepatan, dan yang ketiga adalah tentang aksi reaksi. Berikut akan dijelaskan beberapa contoh soal. Ini contoh soal yang pertama. Sebuah benda dengan massa 5 kg ini kemudian digantung dengan tali dan diikatkan pada plafon rumah. Ini diikat. Yang ditanyakan adalah hitunglah gaya tegangan tali yang digunakan untuk menggantung benda tadi. Jadi T tegangan talinya ini berapa? Nah, penyelesaiannya, benda massa 5 kg berarti dari balok ini atau benda yang digantung ini memiliki gaya berat sebesar V sama dengan massa kali gravitasi. Jadi kalau massanya 5 kg, gravitasi sebesar 10 meter per detik kuadrat, maka nilai gaya beratnya sama dengan 50 Newton. Nah, beban berat ini akan memberikan aksi pada tali tadi, yaitu gaya sebesar 50 Newton ke arah bawah. Nah, maka tali akan memberikan reaksi berupa gaya tegangan tali yang sama besar dengan gaya aksi yang dia terima. Nah, sehingga gaya tegangan tali itu juga akan sama dengan gaya berat sebesar 50 Newton. Karena ingat dari hukum Newton yang ketiga, gaya reaksi sama dengan gaya aksi, sedangkan arahnya berlawanan. Contoh yang kedua, kita lihat. Mario mendorong lemari pakaiannya untuk menggeser posisi lemari tersebut. Massa lemari sebesar 50 kg, antara lemari dan lantai dianggap licin, jadi artinya tidak ada gesekan atau gesekan diabaikan. Nah, jika Mario ini mendorong dengan gaya mendatar sebesar 10 Newton, yang ditanyakan adalah yang pertama, hitunglah percepatan gerak dari lemari. Kemudian yang kedua, jika ia mendorong lemari selama 10 detik, jadi ketika dia mendorong selama 10 detik, berapa kecepatan akhir dari lemari? Penyelesaiannya kita lihat, diketahui massa dari lemari sama dengan 50 kg, kemudian gaya dorong yang diberikan oleh Mario pada lemari ini sama dengan 10 Newton, maka akan diperoleh percepatan lemari sesuai dengan hukum Newton yang kedua. Percepatan A sama dengan resultan gaya dibagi dengan massa. Jadi gaya yang diberikan sama dengan 10 Newton, kemudian massanya sama dengan 50 kg, maka percepatannya sama dengan 0,2 meter per second kuadrat. Nah, kemudian setelah dia didorong, muncul percepatan sebesar 0,2 meter per second kuadrat, maka lemari ini akan bergerak. Berapa kecepatannya? Maka jenis geraknya adalah gerak lurus berubah beraturan. Persamaan GLBB, V sama dengan V0 plus AT. V adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal atau mula-mula, A adalah percepatan, dan T waktu.
Karena sebelum didorong ini diam lemarinya, maka kecepatan akhirnya sama dengan V0, 0 ditambah A-nya sudah dihitung dari hukum Newton yang kedua, sebesar 0,2 dikalikan waktunya yang didorong selama 10 detik. Nah, sehingga kalau kita hitung hasilnya 2 meter per second. Itu adalah kecepatan akhir dari lemari setelah didorong. Contoh yang ketiga, Amin dan Badrun bersama-sama menjalankan kereta sampah massa 200 kg. Amin mendorong arah datar dengan gaya 20 Newton. Jadi Amin yang di belakang ini mendorong. Sedangkan Badrun menarik arah datar dengan gaya 30 Newton. Jadi Badrun ini menarik di depan, kemudian Amin mendorong dari belakang. Nah, mereka berdua itu mendorong dan menarik selama 20 detik. Gesekan roda dengan jalan diabaikan, jadi dianggap licin sempurna. Selanjutnya yang ditanyakan adalah yang pertama, berapa percepatan kereta sampah? Kemudian yang kedua, B, kecepatan akhir dari kereta jika mula-mula kereta diam. Sedangkan C, jarak yang telah ditempuh oleh kereta tersebut. Penyelesaiannya kita lihat. Jadi massa dari kereta ini sama dengan 100 kg. Kemudian gayanya ada dua macam, yaitu gaya yang mendorong dan gaya yang menarik. Nah, sehingga gaya total atau resultan gayanya itu sama dengan 20 Newton ditambah dengan 30 Newton. Ya, 20 Newton tambah 30 Newton ketemunya 50 Newton. Nah, sehingga percepatan dari kereta ini bisa dihitung menggunakan hukum Newton yang kedua, bahwa percepatan yang dihasilkan sama dengan resultan gaya dibagi dengan massa. Jadi resultan gayanya sama dengan 50 Newton dari dua orang dibagi dengan massa kereta 100 kg. Jadi hasilnya sama dengan 0,5 atau setengah meter per second kuadrat. Nah, itu adalah percepatan yang dialami oleh kereta. Berapa kecepatan kereta setelah didorong dan ditarik selama 20 detik? Maka persamaan yang kita gunakan adalah persamaan gerak lurus berubah beraturan. V sama dengan V0 plus AT. Kereta mula-mula diam, maka V0-nya sama dengan 0. Ditambah A dari perhitungan sebelumnya, setengah, dikalikan T, waktu selama mendorong dan menarik 20 detik. Maka hasilnya 10 meter per detik. Nah, ini adalah kecepatan akhir dari kereta. Kemudian pertanyaan C, jarak yang ditempuh berapa jauh? Maka pasangan untuk persamaan gerak lurus berubah beraturan, maka jarak yang ditempuh sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali AT kuadrat. Nah, V0-nya sama dengan 0, dikalikan T berapapun juga sama dengan 0, ditambah setengah, A-nya sudah dihitung dari hukum Newton yang kedua, dikalikan T selama 20 detik, T kuadrat. Jadi kalau kita hitung ketemunya 100 meter. Nah, sehingga kereta ini sudah berjalan sejauh 100 meter dengan kecepatan akhir 10 meter per second. Nah, berikut akan dijelaskan tentang bagian yang kedua dari dinamika ini, yaitu gaya-gaya kontak atau gaya gesekan. Gaya gesek atau gaya kontak itu ada dua macam. Yang pertama dinamakan gaya gesek statik. Apa itu gaya gesek statik? Gaya gesek statik adalah yang pertama, gaya gesek yang bekerja pada benda selama benda masih diam. Jadi ketika bendanya masih diam belum bergerak, maka yang bekerja adalah gaya gesek statik. Kemudian yang kedua yang perlu dipahami bahwa gaya gesek statik ini bersifat pasif. Apa maksud dari sifat pasif ini? Artinya yang pertama muncul bila diberikan gaya luar. Jadi kalau misalnya benda tidak diberikan gaya luar, ya nggak muncul gaya gesek. Nah, itu artinya sifat pasif yang pertama. Yang kedua, apabila gaya luar yang bekerja pada benda itu masih lebih kecil daripada gaya gesek statik maksimumnya, maka besar gaya gesek statik sama dengan besar gaya luar. Karena besar gaya gesek statik mengikuti besar
gaya luar yang bekerja. Nah, jadi artinya kalau gayanya cukup kecil, belum besar, maka benda masih diem, maka gaya gesek statik itu mengikuti besar gaya luar. Nah, di sini tadi dijelaskan ada pengertian gaya gesek statik maksimum. Apa itu gaya gesek statik maksimum? Gaya gesek statik maksimum adalah gaya luar minimal untuk bisa menggerakkan benda. Nah, itu dinamakan Fs max. Persamaannya sama dengan persamaan 34, yaitu Fs max sama dengan mu s dikalikan n, di mana mu s adalah koefisien gesek statik. Apa itu koefisien gesek? Yaitu angka atau nilai yang menyatakan kasar halusnya kedua permukaan kontak selama benda masih diam. Jadi artinya kalau permukaannya halus, itu berarti koefisien gesek statiknya kecil. Tapi kalau permukaan bendanya kasar, maka nilai dari koefisien gesek itu akan besar. Nah, sedangkan N ini adalah gaya normal. Nah, gaya normal ini sama dengan reaksi dari gaya berat. Ingat hukum Newton yang pertama tentang aksi reaksi. Gesek yang kedua adalah gaya gesek kinetik. Apa pengertiannya? Gaya gesek kinetik yang pertama adalah gaya gesek yang bekerja pada benda setelah benda bergerak. Jadi ketika benda sudah bergerak, maka yang bekerja gaya gesek kinetik. Tapi kalau bendanya masih diem, yang bekerja adalah gaya gesek statik. Kemudian yang kedua, besar gaya gesek kinetik atau notasinya adalah F indeks K kecil adalah persamaan 34 ini, yaitu Fk sama dengan mu K dikalikan N. Nah, analogi dengan persamaan gaya gesek statik tadi, N adalah gaya normal, yaitu reaksi dari gaya berat, sedangkan mu K adalah koefisien gesek kinetik. Apa pengertian koefisien gesek kinetik? Yaitu angka atau nilai yang menyatakan kasar halusnya kedua permukaan kontak setelah benda bergerak. Nah, jadi kalau permukaan kontaknya halus, maka nilai dari koefisien gesek kinetik mu K kecil. Nah, sedangkan kalau permukaan bidangnya kasar, maka nilai koefisien gesek kinetiknya besar. Nah, batasan nilai koefisien gesek itu terletak antara 0 dan 1. Jadi tidak ada koefisien gesek yang lebih dari 1 dan tidak ada yang negatif. Jadi nilainya antara 0 dengan 1, kemudian nilai mu K sendiri itu lebih kecil daripada mu S. Jadi artinya ketika benda masih diem itu lebih besar gaya untuk menggerakkan, tapi ketika sudah bergerak itu akan terasa lebih ringan. Nah, ini kalau kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sesuatu balok yang ditempatkan di atas bidang datar, ini ada gaya berat sama dengan gaya aksi, W sama dengan massa kali gravitasi, maka gaya reaksinya berubah gaya normal. Nah, gaya normal itu besarnya sama dengan gaya berat, yaitu sama dengan M kali G. Nah, kalau kita tarik dengan suatu gaya, maka akan muncul gaya gesek. Nah, kalau gaya yang kita berikan ini sudah cukup besar sehingga melampaui gaya gesek statik maksimum, maka benda ini akan bergerak. Maka yang bekerja adalah Fk. Tetapi ketika kita tarik dengan gaya yang cukup kecil, masih lebih kecil dari nilai gaya gesek statik maksimumnya, maka nggak kuat gaya ini untuk menarik benda, maka bendanya masih diem. Ketika bendanya masih diem, maka yang bekerja gaya geseknya ini adalah gaya gesek statik. Keterangan gambar, tadi sudah dijelaskan, W gaya berat, satuannya bisa Newton atau Din. F adalah gaya luar yang bekerja, menarik balok ini, satuannya bisa Newton atau Din. Kemudian F adalah gaya gesek, ini bisa statik atau kinetik. Sedangkan N adalah gaya normal, yaitu gaya reaksi dari gaya berat. Nah, ini satuannya bisa Newton dan Din, sama dengan satuan dari gaya berat. Berikut akan diberikan yang terkait masalah gesekan. Contoh yang pertama, kita lihat pada gambar ini, balok dengan massa 2 kg terletak pada bidang datar. Nah, kemudian jika balok ditarik mendatar dengan gaya 5 Newton, jadi ini gaya F ke kanan sebesar 5 Newton,
hitung gaya gesek statik dan kinetiknya. Jadi F gesek statik dan kinetik ini berapa? Kalau diketahui koefisien gesek statik sebesar 0,3 dan koefisien gesek kinetik sebesar 0,2. Sedangkan percepatan gravitasi bumi atau G diambil nilai 10 meter per second kuadrat. Penyelesaian dari soal ini diketahui mu S koefisien gesek statik 0,3, kemudian koefisien gesek kinetik 0,2, sedangkan gaya luar yang bekerja sebesar 5 Newton. Nah, kalau kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada balok ini, maka ada gaya berat sama dengan gaya normal, ini W gaya berat, N gaya normal, besarnya sama dengan massa kali gravitasi. Jadi kalau 2 kg berarti 2 kali 10, 20 Newton. Nah, kita hitung dulu gaya gesek statik maksimum. Apa itu tadi gaya gesek statik maksimum? Yaitu gaya luar ini untuk menggerakkan benda. Nah, kita hitung nilai dari Fs maksimum sama dengan mu S kali N. Mu S-nya sama dengan 0,3, N normal itu sama dengan gaya berat sama dengan 20 Newton. Jadi 0,3 kali 20 Newton ketemunya 6 Newton. Nah, coba kita lihat gaya yang bekerja pada benda sebesar 5 Newton. Sementara gaya gesek statik maksimumnya 6 Newton. Mana yang lebih besar? Ternyata lebih besar gaya gesek statik maksimumnya. Artinya apa? Gaya luar yang bekerja masih lebih kecil dari gaya gesek statik maksimum. Artinya tidak kuat untuk menarik benda ini sehingga bendanya masih diam. Nah, kesimpulannya, kalau bendanya masih diam, yang bekerja adalah gaya gesek statik. Karena gaya gesek statik adalah gaya gesek yang bekerja selama bendanya masih diam. Nah, karena gaya luarnya sama dengan 5 Newton, maka gaya gesek statiknya mengikuti besar gaya luar yang bekerja, yaitu sama dengan 5 Newton. Nah, sedangkan B, gaya gesek kinetiknya berapa? Karena gaya gesek itu hanya bekerja salah satu saja, maka gaya gesek kinetiknya tidak ada, karena bendanya masih diam. Nah, sehingga sebaliknya, kalau misalnya gaya cukup besar sehingga benda bergerak, maka gantian gaya gesek statiknya yang tidak ada. Yang bekerja hanya gaya gesek kinetik saja. Contoh yang kedua, sama dengan contoh nomor 1, tetapi dengan memperbesar gaya. Kalau tadi mula-mula 5 Newton gaya luar yang bekerja, ini diperbesar menjadi 10 Newton. Jadi soalnya persis sama. Balok dengan massa 2 kg terletak pada bidang datar ini. Jika balok ditarik mendatar dengan gaya F-nya ini sekarang menjadi 10 Newton, hitung gaya gesek statik dan kinetiknya. Kalau diketahui koefisien gesek statik 0,3 dan koefisien gesek kinetik 0,2. Percepatan gravitasi diambil 10 meter per second kuadrat. Nah, penyelesaian untuk soal ini kita lihat gaya luarnya sekarang 10 Newton. Karena gaya luarnya 10 Newton, sedangkan gaya gesek statik maksimumnya kan sama tetap seperti soal nomor 2 tadi, yaitu mu S kali N, ketemunya 6 Newton, sementara gaya luarnya 10 Newton. Mana yang lebih besar? Ya, betul. Yang lebih besar adalah gaya luar. Karena gaya luar sudah lebih besar daripada nilai Fs maksimum, maka benda akan bergerak. Nah, kalau benda bergerak, kesimpulannya gaya gesek statiknya gantian yang tidak ada. Nah, sedangkan yang bekerja adalah gaya gesek kinetik, yaitu mu K kali N. Di mana mu K-nya sama dengan 0,2, N-nya gaya normal, itu sama dengan gaya berat, yaitu sebesar 20 Newton, ketemunya 4 Newton. Nah, jadi 4 Newton adalah gaya gesek kinetiknya. Gaya gesek statiknya tidak ada karena bendanya bergerak. Jadi syarat untuk bergerak, maka gaya luar ini itu harus sama dengan gaya gesek statik maksimum. Karena kalau lebih kecil, maka bendanya masih diam karena nggak kuat. Seperti contoh pada soal sebelumnya. Soal nomor 3. Dari soal nomor 2 di atas, jika gaya bekerja selama 10 detik dan balok dari keadaan diam, hitunglah percepatan balok. Kemudian yang kedua, kecepatan akhir balok.
Dan yang ketiga adalah jarak yang telah ditempuh oleh balok. Nah, ini gambaran dari balok yang ditempatkan di atas bidang datar dengan gaya-gayanya tadi. Ya, gaya luar yang bekerja 10 Newton, berarti bendanya bergerak. Kalau bendanya bergerak, maka akan mengalami percepatan yang besarnya menggunakan persamaan hukum Newton yang kedua. Nah, ingat bahwa hukum Newton yang kedua, percepatan itu sama dengan resultan gaya dibagi massa. Nah, resultan gaya dalam hal ini apa? Yaitu gaya luar yang bekerja dikurangi dengan gaya gesek yang bekerja. Tadi gaya gesek yang bekerja, gaya gesek kinetik, nilainya sudah dihitung sama dengan 4 Newton sebelumnya. Kemudian gaya luar yang bekerja 10 dibagi dengan massa dari balok 2 kg. Jadi 10 F dikurangi gesekan FK dibagi dengan M massa, ketemunya 3 meter per second kuadrat. Nah, kalau benda mengalami percepatan, maka jenis gerak bendanya adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, sehingga kecepatan dari balok bisa dihitung, V sama dengan V0 plus AT, V0-nya mula-mula diam, maka nilai V0-nya sama dengan 0, kemudian A dari perhitungan percepatan 3 meter per second kuadrat dikalikan T selama berapa lama? Selama 10 detik. Nah, jadi hasilnya 3 kali 10 meter per second ketemu 30 meter per detik. Sedangkan jarak yang ditempuh berapa oleh balok ini? Menggunakan persamaan gerak lurus berubah beraturan untuk jarak. S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. V0-nya sama dengan 0 kali T berapapun tetap saja 0. Tinggal hasilnya setengah kali A-nya sama dengan 3 kali T kuadrat. T-nya 10 detik, jadi ketemunya 150 meter. Nah, ini adalah jarak yang ditempuh oleh balok tadi, ditarik gaya selama 10 detik dengan gaya 10 Newton. Demikian contoh-contoh. Demikian saudara-saudara contoh beberapa soal yang terkait dengan masalah dinamika. Ada 2 pokok bahasan pada dinamika. Yang pertama adalah tentang hukum-hukum Newton, kemudian yang kedua tentang gaya-gaya kontak atau gaya gesekan. Mudah-mudahan yang dijelaskan bisa dipahami. Sekian dan terima kasih.